Penjelajah timeline coba bayangkan. Istana Malaka, istana paling kaya di Asia Tenggara. 7 hari 7 malam, nggak ada satu prajurit pun yang berani masuk. Bukan karena diserang Portugis, bukan karena Siam. Tapi karena satu orang di dalam sedang mengamuk. Dan orang itu nggak bisa dikalahkan. Tombak patah, pedang mental. Dia cuman pegang satu keris. Keris yang 15 tahun lalu dirampas dari jantung Majapahit. Namanya Hang Jebat. Dan satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah sahabat kecilnya sendiri. Yang sudah 3 tahun dikira meninggoy. Namanya Hang Tuah. Untuk paham kenapa dua sahabat ini harus saling bun-bun, kita harus mundur jauh. Bukan ke Malaka, tapi ke Jawa. Jauh sebelum jadi Laksamana, Hang Tuah itu bukan siapa-siapa. Hikayat Hang Tuah bilang, dia lahir di kampung Sungai Duyung. Bapaknya Hang Mahmud, ibunya Dang Merduati. Bukan bangsawan, cuma anak orang laut, tapi ada yang aneh dari masa kecilnya. Guru silatnya bernama Arya Putera. Nama Arya itu bukan nama Melayu, itu gelar Jawa. Gelar dari Majapahit. Jadi 5 bersahabat, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, itu dari kecil dididik dengan 2 kurikulum, silat Melayu dan strategi perang Jawa. Mereka diajarin bahasa Jawa kuno, cara baca angin Selat Malaka, sampai cara bicara sama utusan Tiongkok. Tanpa didikan Jawa ini, Hang Tuah nggak akan pernah dikirim ke misi paling gila dalam hidupnya. Kejadian di pasar itu benar. Dia menyelamatkan bendahara Malaka dari orang mengamuk. Sultan Mansur Shah tertarik dan mengangkat mereka jadi hulu balang. Tapi di dalam istana, mereka tetap dipanggil budak duyung, orang luar. Dari sinilah obsesi Hang Tuah lahir. Dia harus jadi lebih setia dari orang Melayu asli, biar diterima. Jebat beda. Jebat gak peduli. Maka ketika Sultan butuh orang untuk misi bunuh diri ke Majapahit, yang dikirim adalah mereka. Waktu itu Majapahit sudah tua. Brawijaya V di tahta, kerajaan retak dari dalam. Tapi di mata dunia, Majapahit tetap kakeknya Nusantara. Semua kerajaan harus sungkem, termasuk Malaka. Malaka disuruh datang bawa upeti. Kalau nolak, bisa diserang Siam atau Jawa. Sultan gak mau kirim pembesar. Jadi dia kirim 5 anak muda itu. Di Trowulan, Hang Tuah diadu dengan pendekar paling sakti Majapahit. Namanya Taiming Sari. Hikayat bilang, Taiming Sari itu kebal. Kerisnya ditempa dari 20 jenis besi. Dari besi Merapi sampai besi langit. Siapa yang pegang keris itu gak akan bisa mati, kecuali ditikam oleh keris itu sendiri. Pertarungan mereka 7 hari 7 malam, Tuah kalah tenaga. Tapi dia menang licik. Di hari terakhir, saat Taiming Sari lengah, Tuah rampas keris itu dari sarungnya dan tikam balik. Taiming Sari mati di tangan kerisnya sendiri. Majapahit marah besar, tapi Patih kagum. Sebagai hadiah sekaligus penghinaan, keris itu diberikan ke Malaka. Bawa pulang, biar kalian ingat nyawa pendekar Jawa ada di tangan kalian. Sejak hari itu, keris Taiming Sari jadi keris kebesaran Malaka. Tapi kutukannya ikut. Kenapa Majapahit kasih keris sakti itu ke Malaka? Kenapa nggak bunuh aja Tuah di tempat? Karena Malaka itu anaknya Majapahit. Kita harus mundur 70 tahun lagi. Tahun ke-1400, kisah Parameswara adalah jembatan emas yang menyambungkan runtuhnya Imperium kuno, Sriwijaya dan Majapahit, dengan lahirnya dunia Melayu modern yang kita kenal sekarang. Ini adalah kisah pelarian yang berakhir dengan berdirinya salah satu pelabuhan terhebat di dunia, Malaka. Setelah Sriwijaya melemah, Palembang menjadi wilayah rebutan antara Majapahit dari Jawa dan dinasti dari Tiongkok. Parameswara adalah seorang pangeran dari Palembang, keturunan bangsawan Sriwijaya. Ia mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Namun, serangannya gagal. Ia terpaksa melarikan diri ke arah utara, ke Semenanjung Malaya, bersama pengikut setianya. Ia tiba di sebuah pulau bernama Temasek, Singapura Purba. Di sana, ia membunuh penguasa setempat dan sempat memerintah selama beberapa tahun. Namun, ia diserang oleh kerajaan dari Thailand
Siam, yang merupakan pelindung penguasa Temasek tersebut. Ia pun lari lagi ke arah hutan di pesisir barat Semenanjung. Sama seperti kisah Bugis atau Minang, ada momen wahyu di sini. Saat sedang beristirahat di bawah sebuah pohon, Parameswara melihat seekor pelanduk kecil yang berani menendang anjing pemburunya hingga jatuh ke sungai. Ia menganggap ini pertanda baik. Tempat di mana yang kecil bisa mengalahkan yang besar adalah tempat yang cocok untuk membangun kerajaan. Ia bertanya nama pohon tempatnya berteduh, dan pengawalnya menjawab, pohon Melaka. Maka berdirilah Kesultanan Malaka sekitar tahun ke-1400. Parameswara sadar bahwa untuk bertahan dari ancaman Majapahit dan Siam, ia butuh sekutu kuat. Ia menjalin persahabatan dengan dinasti Ming. Laksamana Cheng Ho sering singgah di sini. Dan inilah perubahan terbesar. Parameswara kemudian memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Sejak saat itu, Malaka menjadi pusat penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Jadi Malaka didirikan oleh musuh Majapahit. Tapi 20 tahun kemudian, Malaka malah kirim surat ke Majapahit, minta jadi anak angkat, minta perlindungan biar nggak diserang Siam. Majapahit terima. Hubungan Malaka dan Majapahit itu toksik. Malaka benci Majapahit, tapi butuh Majapahit. Jadi, Malaka itu bukan kerajaan yang lahir tiba-tiba. Dia lahir dari pelarian Sriwijaya, dibesarkan oleh Majapahit, dan dibaptis oleh Tiongkok dan Islam. Dan ada satu lagi yang disembunyikan di Sulalatus Salatin. Ada satu kalimat aneh. Maka Hang Tuah itu asalnya dari Bajeng. Bajeng itu di Goa, Makassar. Makassar abad 15 itu pelabuhan transit utama jalur Jawa Malaka. Orang Bajeng itu pelaut ulung. Jadi, teori paling masuk akal. Hang Tuah itu bukan Melayu darah murni, dia orang laut, orang Bugis Makassar yang besar di lingkungan Jawa Melayu. Makanya dia gampang belajar bahasa Jawa, makanya dia nggak pernah diterima 100% di istana. Dia adalah jembatan Jawa Melayu sejak lahir, dan Hang Tuah yang darahnya dari Bajeng, Makassar, jalur transit Jawa Malaka, adalah produk sempurna dari jembatan emas itu. Sekarang balik lagi ke tahun ke-1488, Hang Tuah di puncak, Laksamana, duta ke Tiongkok, ke Siam, ke India. Kaisar Tiongkok hormat sama dia. Tapi di dalam istana, pejabat Melayu asli iri. Anak duyung ini kok terlalu berkuasa? Keris Jawa itu kok ada di pinggangnya terus? Mereka fitnah. Mereka bilang, Hang Tuah main belakang dengan dayang istana. Sultan Mansur yang sudah tua dan parnok percaya. Tanpa sidang, dia suruh bunuh Hang Tuah. Bendahara Tun Perak nggak tega. Dia sembunyikan Tuah di hutan Hulu Malaka. Seluruh negeri mengira Hang Tuah mati, termasuk sahabatnya. Dan disitulah Hang Jebat meledak. Jebat nggak marah karena Tuah mati. Dia marah karena sistemnya busuk. Kalau di versi Malaysia lama, Jebat itu penderhaka, pemberontak. Tapi kalau di versi yang sekarang viral di komen-komen, Jebat itu whistleblower pertama di Nusantara. Dia ngomong, Raja adil, Raja disembah. Raja zalim, Raja disanggah. Dia ambil keris Taming Sari dari istana, keris Jawa curian itu, dan dia kuasai istana. Dia bunuh pejabat-pejabat yang fitnah Tuah. 7 hari, istana jadi neraka. Gak ada yang bisa lawan. Karena keris di tangannya adalah keris yang gak bisa mati. Keris dari Majapahit. Sultan baru ingat satu orang yang pernah kalahkan pemilik keris itu. Bawa kembali Hang Tuah. Ini adegan paling tragis. Hang Tuah disuruh Sultan bunuh Jebat. Tuah tahu Jebat gak salah. Jebat bela dia. Tapi sumpahnya takkan Melayu hilang di bumi. Jebat juga tahu Tuah nggak salah, tapi dia sudah terlanjur basah. Hikayat bilang, duel mereka 3 hari 3 malam di balai istana. Jebat lebih kuat karena pegang Taming Sari. Tuah sudah tua dan lelah. Tuah cuma bisa menang dengan cara yang sama, seperti dia menang lawan Taming Sari dulu. Licik. Dia pura-pura kalah. Dia tarik Jebat mendekat, dan dia tikam Jebat dengan kerisnya sendiri. Keris Taming Sari itu juga. Jebat jatuh, bersimbah darah. Sebelum mati, dia tanya kalimat yang sampai sekarang
jadi perdebatan terbesar di dunia Melayu. Apakah kau setia pada raja atau setia pada kebenaran? Tuah, gak jawab, dia cuma peluk sahabatnya. Sejak hari itu Hang Tuah hilang. Ada yang bilang dia buang keris Tembing Sari ke Sungai Duyung. Ada yang bilang dia bertapa di Gunung Ledak. 23 tahun kemudian, tahun 1511, Portugis datang. Malaka jatuh, Sultan Mahmud lari. Istana kosong, keris Tembing Sari hilang dari Malaka. Legenda di Jawa bilang, keris itu dibawa lari ke Demak. Ke tangan Raden Patah, Sultan Demak yang masih keturunan Majapahit. Jadi keris itu balik dari Majapahit, dirampas ke Malaka, dan balik lagi ke Jawa. Lengkap sudah lingkaran Jawa Melayu. Makanya sampai hari ini, makam Hang Tuah diklaim ada di 5 tempat. Di Malaka, di Bintan, di Palembang, di Makassar, bahkan di Okinawa, Jepang. Karena dia bukan milik satu tempat, dia milik selat. Jadi, siapa yang benar? Hang Tuah yang setia sampai harus bunuh sahabatnya sendiri demi negara, atau Hang Jebat yang berani mati demi bilang raja itu zalim? Kalau lo di posisi Tuah waktu itu, dengan keris Jawa di tangan lo bakal tusuk Jebat atau tusuk Sultan? Tulis di komen. Debat paling panas gua pin. Kalau lo merinding karena baru sadar kalau pahlawan terbesar Melayu itu dididik orang Jawa, menang pakai keris Jawa, dan mati karena keris Jawa, lo wajib like dan subscribe. Ikuti terus timeline Nusantara, karena cerita leluhur menunggu diceritakan kembali. Sampai jumpa di pelabuhan berikutnya.